Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan tentang materi yaitu wireless charger. Sebelumnya kami telah membuat makalah tentang wireless charger. Di sini kami akan menjelaskannya lebih lanjut. Setelah itu kami akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Nurul Yakin dengan NIM 220431100087. Selanjutnya saya adalah Jamaluddin Al-Akbar dengan NIM 220431100002. Saya Zainal Abidin dengan NIM 220431100085. Saya Uriful Mai dengan NIM 220431100031. Saya Ahmad Alawi dengan NIM 220431100084. Di sini sebelumnya saya akan menjelaskan tentang latar belakang dari wireless charging tersebut. Dari pembahasan wireless charging ini, yang melatar belakangi pembahasan ini yaitu berbicara tentang perkembangan teknologi khususnya dalam bidang komunikasi tidak terlepas dari penggunaan smartphone. Pada smartphone banyak ditemukan penggunaan smartphone ini masih menggunakan pengisian daya secara kabel seperti Type-C maupun USB. Nah, di sini kami ingin membahas tentang penggunaan wireless charger, di mana tentunya wireless charger ini masih jarang digunakan pada smartphone kebanyakan, hanya pada smartphone yang tertentu saja. Jadi, ide penggunaan teknologi transmisi nirkabel atau transmisi yang tidak menggunakan kabel bukanlah hal yang baru, namun tentunya memiliki potensi besar untuk diproduksi secara massal di kalangan masyarakat. Singkatnya seperti ini. Nirkabel mentransmisikan teknologi melalui antena ke daftar konsumen energi potensial. Di saat menggunakan charger nirkabel, dua tikungan ditransfer menggunakan kumparan berdasarkan teori magnet, resonansi, atau kapasitas nirkabel. Perkembangan pengisian daya nirkabel tersebut merupakan inovasi dari teknologi signifikan yang bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dari penggunaan smartphone. Keunggulannya meliputi penghapusan kabel, pengoperasian tanpa kontak, pasokan listrik yang andal dan berkelanjutan, serta kemudahan juga perawatan. Sehingga menurut kami dibutuhkan pemahaman mendalam mengenai wireless charger ini. Maka dalam makalah ini akan dibahas lebih lanjut agar mengikuti perkembangan teknologi. Maka selanjutnya kami akan menjelaskan ke PowerPoint kembali. Pembahasan yang pertama itu pengertian wireless charger. Pembahasan kedua, komponen penyusun wireless charger. Serta pembahasan ketiga itu cara kerja tentang wireless charger. Yang keempat itu kelebihan dan kekurangan wireless charger. Yang pertama, kita akan bahas tentang pengertian wireless charger akan disampaikan oleh teman saya. Pengertian tentang wireless charger yaitu berasal dari dua kata bahasa Inggris yaitu wireless dan charger. Kalau kita artikan ke dalam bahasa Indonesia, itu berarti pengisian baterai tanpa kabel. Poin kedua yaitu wireless charger merupakan suatu perangkat elektrik yang menghubungkan sumber daya elektrik dari power source tanpa menggunakan suatu perantara yaitu kabel atau semacamnya. Atau juga dengan kata lain, wireless charging merupakan suatu perangkat yang bisa melakukan pengisian daya baterai device tanpa menggunakan kabel. Selanjutnya, pada poin ketiga yaitu wireless charger juga dapat dikatakan sebagai pengisian daya secara nirkabel. Ini dari sumber listrik ke perangkat tanpa port seperti micro USB, USB Type-C maupun Lightning. Perangkat akan didekatkan dengan transmitter pengisian daya yang biasanya dapat berupa charging pad atau stand maupun station. Lebih jelasnya lagi, wireless power transfer atau transfer daya nirkabel menggunakan medan elektromagnetik untuk mentransferkan energi antara dua benda. Hal ini biasanya dilakukan dengan menggunakan metode induktif. Energi dikirim melalui kumparan ke perangkat listrik, yang kemudian dapat menggunakan energi itu untuk mengisi baterai atau menjalankan perangkat. Komponen penyusun wireless charger.
Transistor. Transistor berfungsi untuk memperkuat sinyal masukan yang lemah agar sinyal keluaran yang didapatkan memiliki nilai yang lebih besar. Selain itu juga dapat berfungsi sebagai saklar. Sedangkan osilator LC, osilator berfungsi mengubah daya arus searah atau DC dari catur daya ke dalam arus bolak-balik atau AC. Dalam beban osilator dengan penguat induktor dan kapasitor pada dasarnya merupakan osilator yang memanfaatkan rangkaian resonansi paralel induktor. Sedangkan penyearah setengah gelombang, prinsip kerja dari penyearah setengah gelombang ini adalah pengambilan sisi sinyal positif dari gelombang AC dari transformator. Selanjutnya, cara kerja wireless charger. Pengisian daya pada wireless charger ini memanfaatkan hukum Oersted. Hukum tersebut menyebutkan bahwa pengisian induktif bekerja dengan memanfaatkan sesuatu, yang mana ketika arus listrik mengalir melalui kawat, maka akan menghasilkan medan magnet. Pengisian daya pada teknologi wireless charger berasal dari arus listrik yang diubah menjadi elektromagnetik dengan menggunakan bantuan kumparan. Semakin banyak kumparan tersebut, maka semakin banyak gelombang elektromagnetik yang akan dihasilkan. Lebih jelasnya lagi, wireless power transfer atau transfer daya nirkabel yaitu menggunakan medan elektromagnetik untuk bisa mentransfer energi antara dua benda. Hal ini biasanya dilakukan dengan menggunakan metode induktif. Pengisian daya induktif ini terdiri dari beberapa bagian, yaitu arus listrik alternatif atau AC, rangkaian listrik osilator, kumparan transmisi, dan penerima. Cara kerja wireless charger. Pada prinsipnya, sumber listrik akan mengaliri tembaga kumparan yang akan mengakibatkan adanya gelombang elektromagnetik. Gelombang tersebut akan mengaliri kumparan pada perangkat handphone yang memiliki kumparan lebih kecil, sehingga ada aliran daya masuk pada penerima. Salah satu cara untuk meningkatkan efisiensi yang tinggi adalah dengan meningkatkan Q faktor dari antena, yaitu kumparan transmitter dan receiver. Nilai Q dapat dirumuskan sebagai berikut. Q sama dengan L per R. Dikarenakan nilai Q berbanding terbalik dengan R yang merupakan resistansi pada kumparan, meningkatkan Q sama artinya dengan mengurangi R, sehingga rugi-rugi daya akibat perubahan energi listrik menjadi panas dapat dikurangi. Selain itu, nilai Q juga dapat ditingkatkan dengan cara memperbesar induktansi kumparan. Cara kerja wireless charger. Jika ingin menghitung nilai dari induktor yang dibuat secara manual, dapat menggunakan rumus berikut. Rumusnya yaitu L sama dengan mu 0 N kuadrat dikali A per N, di mana mu 0 merupakan permeabilitas inti, N merupakan jumlah lilitan, A sama dengan luas perampang, L sendiri merupakan panjang kawat. Kelebihan dan kekurangan wireless charger. Kelebihannya yaitu praktis, tidak membutuhkan kabel charger dan stop kontak. Minimalisir terjadinya konsleting listrik karena penggunaan kabel saat charger perangkat seperti biasanya. Ketiga, menghindari komponen rusak pada perangkat. 4, aman untuk digunakan semalaman. Kemudian kekurangannya, harga lebih mahal dibandingkan charger lainnya. Pengisian daya lebih lama dibandingkan charger kabel. Perangkat menjadi lebih panas akibat terpapar radiasi. 4, posisi perangkat harus pas dengan wireless charger. 5, hanya handphone tertentu yang dapat menggunakan teknologi wireless charger. Kesimpulan, penggunaan pengisian energi listrik ke suatu perangkat elektronika secara nirkabel merupakan salah satu konsep pengguna sederhana dari wireless charger. Untuk lebih tepatnya, wireless charging merupakan suatu perangkat elektrik yang menghubungkan sumber daya elektrik dari power source tanpa menggunakan suatu perantara, yaitu kabel atau semacamnya.
Atau juga dengan kata lain, wireless charging merupakan suatu perangkat yang bisa melakukan pengisian daya baterai device tanpa menggunakan kabel. Kemudian wireless charger memiliki cara kerja yaitu dengan prinsip kerja induksi dan pengisian daya pada teknologi wireless charger berasal dari arus listrik yang diubah menjadi elektromagnetik dengan menggunakan bantuan kumparan. Semakin banyak kumparan yang ada, maka semakin banyak gelombang elektromagnetik yang dihasilkan. Nah, terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.